Allahu 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 Allah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu masuk untuk menemui wanita. Seseorang dari kaum Ansar berkata, bagaimana dengan ipar? Maka kata Nabi SAW, ipar adalah maut atau kematian. Hadis ini riwayat Bukhari, jadi 9 halaman 289 dan 290, Muslim 2172. Maksudnya kalau berdua-duaan saja ya. Kan banyak orang kayak di Indonesia itu, nah dianggap ipar gak apa-apa deh. Ada ipar disuruh antar kakak iparnya ke pasar, ke mall, kemana-mana gitu. Dengan anggap ini ada ipar gak ada masalah. Justru ada ipar itu bahaya. Itu malah kematian. Karena kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan dengan ipar, maka kesian pasangan kita. Malah lebih parah. Saya pernah ceritakan, saya ingatkan kembali, ada teman saya dulu. Dari Pakistan dia. Sahabat dekat saya dulu waktu masih sama-sama di Madinah. Saya waktu itu kelas 3 SMA, dia kelas 1 SMA. Tapi dia waktu itu sudah mungkin 1 tahun sudah menikah. Dia masih SMA sudah menikah, masih belasan tahun sudah menikah dia. Masya Allah, Allah selamatkan. Prestasinya sangat bagus, luar biasa gitu. Orangnya selalu cum laude lah, mumtaz dalam bahasa Arabnya. Dan sholat itu, saya sama-sama ke masjid, kami tinggal di lantai 5 sama-sama satu kamar. Dia bilang, Khalid alhamdulillah saya tahun ini 1 tahun pun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam di masjid. Itu masih SMA. Bagus sekali ibadahnya Masya Allah. Setelah itu, sistem di kampus kami dulu kan ada asrama di dalam. Setahun atau 2 tahun sekali kadang-kadang kami diputar. Ada mungkin 8 building waktu itu, jadi kami diputar. Akhirnya saya terpisah kamar sama dia. Lama nggak ketemu, karena kampus besar sekali. Satu-satu saya ketemu dia kurus sekali. Badannya kecil. Tadinya Masya Allah berotot, kekar, olahragawan. Kenapa ini? Saya ketemu dia, saya mengatakan, kenapa? Ada apa ini? Dia bilang, Khalid, saya pertama tanya dulu, apakah usi fulan? Karena sahabat dekat saya tapi berubah. Pipinya jadi kecil sekali, badannya kurus. Berubah total. Kayak orang kena penyakitan gitu. Kenapa kamu ini? Tadinya berotot, Masya Allah, segar sekali orangnya. Dia bilang, Khalid, saya si fulan. Kalau kamu ada waktu di kamarmu, saya mau datang, saya mau cerita. Oh ya, silakan, fadhal. Datang nanti insya Allah setelah Isya. Nah, habis sholat Isya di masjid kampus, kami ketemu lah dia. Baru dia cerita. Ternyata dia cerita, permasalahan dia memang kalau menurut saya berat. Dia mengatakan, kamu tahu Khalid saya sudah menikah. Saya masih muda, 2 tahun, 3 tahun lalu. Saya bilang, iya betul. Waktu itu kamu sudah cerita. Tapi tentu keluarganya ada di negaranya ya. Dan kamu tahu sendiri di sini kita pulangnya setahun sekali, dia bilang. Jadi rupanya kami kan di kampus itu, kalau mau dapat tiket gratis, kita harus lulus. Dan nanti di tiket gratis, dikasih tiket gratis sama pemerintah Saudi gitu. Asal lulus, ya kalau tidak lulus tidak dapat gitu. Kalau mau pulang di pertengahan tahun, bisa tapi beli tiket sendiri. Biasanya agak mahal. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah menikah biasanya itu pulangnya setahun sekali. Dan nanti dia ketemu istrinya setahun sekali. Ketemunya cuma 2 bulan, liburan terus pulang lagi. Jadi nggak ketemu lagi 10 bulan ke depan, begitulah. Sudah cerita dia bilang, istri saya seorang wanita yang baik, tapi dia tinggal serumah sama orang tua saya karena saya belum punya rumah. Di rumah itu ada kakak iparnya, kakaknya si teman saya ini. Laki-laki sudah menikah juga gitu. Awalnya baik-baik saja hubungannya. Tapi dia bilang, saya pulang kemarin, saya ketemu sama istri saya, dia merasa berdosa, hanya dia mengaku. Kalau selama ini sering diganggu sama kakak ipar. Dan dia bilang, saya manusia, saya perempuan, sering diganggu, sering dikasih hadiah. Sampai saya berapa kali nolak, diajak sama dia, terakhir terjadilah. Terjadi perzinahan itu, dan dia serba salah. Sekarang teman saya ini mengatakan, coba bayangkan Khalid posisi saya. Ini kakak saya, ini istri saya. Siapa yang saya mau salahkan, siapa yang saya mau dukung. Itu yang dimaksud dengan kata Nabi SAW, ipar adalah kematian. Kalau orang lain yang melakukannya, kita usir dia, tidak ketemu, kita pindah kota, selesai. Ini kakak, adik, nggak bisa berpisah. Makanya bahaya sekali kan. Tapi banyak orang tidak paham itu. Bahkan Nabi sudah ingatkan. Jadi Nabi SAW mengatakan hadisnya, perhatikan. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian, di sini Nabi ingatkan laki-laki, berduaan dengan wanita kecuali bila disertai mahram. Ada mahramnya, ada hajat, rame-rame, gitu kan. Sehingga dia malu untuk melakukan perbuatan yang salah gitu. Lalu Uqbah bin Amir berkata, seseorang dari Ansar bilang, bagaimana kalau ipar duduk makan sama-sama segala macam. Kata Nabi SAW, justru ipar itu kematian. Kalau terjadi nanti malah lebih berat buat kamu. Itu contohnya. Subhanallah, jadi saya tahu ternyata teman saya jadi kurus badannya, jadi kepikiran gara-gara ini. Sampai akhirnya waktu itu saya sarankan dia. Karena dia akhirnya bilang,
Saya nggak ada pilihan kecuali saya harus ceraikan istri saya. Apalagi saya pulang ke sini, dia tetap tinggal satu rumah. Kalau saya ceraikan kan dia bisa keluar dari rumah itu. Maka dia bilang saya ceraikan. Lalu dia bilang apa saranmu Khalid? Saya bilang saran saya menikah saja. Obatin diri kamu sekarang dengan menikah. Padahal waktu itu memang saya pun masih bujang. Ya. Cuman saya berlihat masalahnya orang ini dia harus menikah. Karena kan dia sudah mencoba biologis itu kan gitu. Maka itu tuh inisiatif saya masih tingkat 1 kuliah setelah itu atau tingkat 2 kuliah saya kasih solusi itu. Terus dia bilang iya memang di Madinah ini ada pengusaha orang Pakistan menawarkan saya nikah sama dia. Saya bilang bismillah nikah saja. Setelah itu sudah saya tidak tahu perkembangannya, tapi saksi bahasan dia akhirnya sangat terpukul gara-gara terjadi perselingkuhan antara istrinya sama kakaknya sendiri. Nah, ini bahasa ipar ini. Ya, ini hati-hati karena banyak orang begitu. Dia alasan sibuk kantor, suruh adiknya antar istrinya. Suruh kakaknya antar istrinya nggak apa-apa. Kecuali kalau si kakak ini punya istri juga lagi ikut sama-sama rame-rame ngantar tuh lain. Tapi berdua-duaan di mobil, tutup kaca, AC, ngobrol-ngobrol, terus dianggap tidak ada apa-apa, ini bahaya sekali semua. Larangan-larangannya sangat jelas dalam masalah ini. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala karena hak itu kebenaran bila dijunjung tinggi dan dipertahankan tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran maka otomatis kebatilan akan merajalela.